nabiyyin Allahumma hadini ashabal nabiyyin wa ilal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum syuraka'akum. Qul berkatalah kamu Muhammad, ara'aytum, memberi kabarlah kamu semua pada saya. Di mana akhiruni, memberi kabarlah kamu semua pada saya. Syuraka'akum, pada beberapa sekutu kamu semua. Alladzina, beberapa berhala. Tad'una, yang menyembah siapa kamu semua pada alladzina. Ta'buduna, menyembah siapa kamu semua min dunillah, dari selainnya Allah, ai ghairihi, ada selainnya Allah. Wahum, bermula syuraka, itu al asnamu, beberapa berhala. Alladzina, beberapa berhala. Za'amtum, yang mengatakan, Za'amtum, yang mengatakan siapa kamu semua, mengatakan annahum, pada sesungguhnya asnam itu syuraka Allah, beberapa sekutunya Allah Ta'ala. Aru, memperlihatkanlah kamu semua, aru, memberi kabarlah kamu semua nih pada saya. Akhbiru, memberi kabarlah kamu semua nih pada saya. Madza, pada apa? Khalaqu, menciptakan siapa syuraka minal ardi, dari bumi ini. Amlahum, atau itu bagi syuraka syirkun, bermula sekutu. Syirkatul, sekutu, ikut andil, sekutu ikut andil ma'allah, bersama Allah, ikut andil fi khalqis samawati, di dalam menciptakan beberapa langit. Am atainahum, am ataina, adakah memberi siapa saya hum, pada syuraka, kitaban, pada kitab. Fahum, nah ini yang ahli tafsir itu beda pendapat. Di hum itu rujuknya, ada yang mengatakan kaf kufar Makkah, ada yang mengatakan syuraka itu. Yang nak syuraka semua aja. Fahum, maka benar syuraka itu ala bainatin, atas bukti, hujjatin, bukti atau dalil minhu, dari kitab. Di annalahum, dengan sungguhnya itu bagi syuraka ma'i, bersama saya. Di analusnya itu bagi syuraka ma'i, bersama saya. Syirkatan, apa sekutu itu andil la syai'ah, tidak ada sesuatu itu mewujud. La syai'ah, tidak ada sesuatu itu mewujud. Mindalika, dari tiga itu. Khalaqu fil ardi, terus lahum syirkun fi khalqis samawati, dan atainahum kitaban. Tiga itu. La syai'a min dalika, tiga itu. Khalaqu minal ardi, lahum syirkun fi khalqis samawati, terus atainahum kitaban.
Nah, perhatikan, kul ara'aitum. Jadi ara'aitum itu akhbiruni. Karena memberi kabar itu umumnya tahu. Karena dia tahu maka masih kabar. Kul katakan Muhammad, ara'aitum syurka'akum alladzina tad'una min dunillah. Muhammad bilang sama orang kafir Mekah itu. Coba ara'aitum, saya kasih tahu. Berhala-berhala yang kamu sembah, yang kamu sekutukan selain Allah. Tunjukkan pada saya. Tunjukkan pada saya prestasinya apa dia. Jadi berhala-berhala yang kamu katakan sekutunya Allah, itu kasih tahu saya ini. Dia punya prestasi apa? Apakah menciptakan satu bumi? Atau amlau syirkun, atau dia katakan dan menciptakan bumi tapi ikut andil, ikut bantu menciptakan bumi. Atau berhala yang kamu sembah itu menciptakan langit. Paham kan? Atau am-atainahum kitaban. Atau berhala kamu ini saya kasih kitab. Saya kasih kitab yang mereka membuktikan bahwa ada bukti bahwa mereka ikut andil bersama saya membuat langit bumi. La syai'amin dari tidak sedikit pun ikut menciptakan bumi juga tidak. Paham? Ikut andil menciptakan juga tidak. Ikut bantu juga tidak. Bahkan mereka saya kasih kitab sebagai bukti bahwa dia ikut andil saya juga tidak. La syai'amin dari. Jadi ini mestinya pukulan berat bagi orang kafir. Artinya berhala yang kamu sembah-sembah, yang kamu dewakan, ternyata tidak punya prestasi apa. Kok kamu tuhankan? Paham? Bikin langit bumi tidak bantu saja tidak. Paham? Bukti adanya kitab yang menerangkan bahwa dia itu Tuhan juga enggak ada. Loh, kamu sembah-sembah dari mana? Tahu paham? Dari mana? Bukti enggak ada. Bal iya itu bahkan tidak janji, maya itu bahkan tidak janji. Al-Dolimuna siapa beberapa orang dolim, al-kafirun kan? Ba'duhum itu belajar. Sebagainya al-Dolimun janji ba'dan pada sebagian ilah burun kecuali menipu. Batilan batil. Biqolihim dengan perkataannya al-kafirun al-asnamu bermula berhala. Tasfa'u itu bisa menolong apa asnam lalu kepada al-kafirun. Bahkan janji-janji orang-orang kafir satu sama lain bahwa berhala yang kita sembah ini bakal bisa faat itu tidak ada kecuali tipuan belaka. Jadi aneh berhala kok dianggap bisa faat. Itu dia kan? Nggak ada, nggak ada. Paham? Yang punya syafaat mutlak itu Rasulullah. Paham kan? Terus orang-orang yang didini Allah bisa faatkan. Kalau Nabi itu mutlak memberi syafaat. Makanya supaya dapat syafaat Nabi termasuk sunnah bersolawat dan intinya ittiba sunnah Nabi. Yo sunnah Nabi itu perhatikan termasuk sholat jamaah yang penting. Maca Quran, bersedekah, usahakan itu. Kalau sebentar jamaah aktif. Terus bagian mikir-mikir utamanya baca Quran. Terus kabul minan nasya dibangun, sedekah semampunya. Paham? Untuk meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah, dipertegas lagi, sesungguhnya Allah yumsiku itu menahan siapa Allah. As-samawati pada beberapa langit wal ardo dan bumi. Allah itu sungguh menahan bumi dan langit antazula. Ini maknanya juga tulis antazula pada hendaknya sirna garis miring pindah tempat apa as-samawati wal ardo. Antazula pada hendaknya sirna garis miring apa? Pindah tempat apa as-samawati wal ardo. Maksud ayat aku mencegah siapa Allahumma pada as-samawati wal ardo minaz zawali dari sirna garis miring apa? Pindah tempat wala in zalata dan sungguh lamu kosamin bermula dalam kosam dan sungguh apabila
Pada jilat di mananya? Sirna atau binatang tempat apa asal ardo in amsaka maka tidak bisa menahan amsaka tidak bisa menahan huma pada as-samawati ardo yumsiku menahan huma pada asal ardo min akhadin siapa seseorang mimba dihi dari setelahnya Allah aisiwau selain Allah. Ina sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah khaliman itu zat yang menunda azab, ghafuron itu zat yang banyak mengampuninya. Khaliman fi ta'khiri qabil kufar di dalam menunda menyiksa beberapa orang kafir. Jadi bukti ya kalau Allah itu yang punya segala-galanya, yang buat langit bumi itu Allah. Tidak ada yang ikut andil, sehingga bahasanya sesungguhnya Allah itu menahan bumi dan langit antazula dari sirna, atau pindah tempat. Nah, bahkan andai kata bumi langit itu pindah tempat sirna, tidak ada satupun orang pun yang bisa menahan. Langit pindah, waduh repot. Siapa yang bisa membalikan? Paham? Umpama bumi kita singkut ini pindah Tuhan. Paham? Pindah di Malaysia, di Barat, pindah di tengah-tengah laut. Siapa yang bisa nahan? Gak ada. Gak ada. Inna kana khaliman ghafur. Nah ini Tuhan itu walaupun kuasa ya memindah langit bumi sirna, tapi Allah itu punya sifat khalim. Khalim itu tidak cepat marah. Artinya menunda. Nah, menunda azabnya barangkali orang itu tobat. Karena itu ghafur. Nah, kalau sifatnya ghafur, banyak mengampuni dosa. Kalau Allah enggak sifat khalim, ya kita selesai kita banyak dosa. Ya enggak, Pak? Iya. Nikmat yang kita terima itu loh enggak sesuai dengan ibadah kita. Bahkan banyak dosa daripada ibadah. Paham ya? Kita punya sirna. Kalau Allah enggak sifat khalim ghafur, selesai kita ini. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Wa aqsamu dan sumpah. Wa aqsamu dan sumpah siapa kufar Mekah, kufar Mekah. Sumpah billahi demi Allah. Jahda aymanihim dengan sepenuh atau sekuat. Dengan sepenuh atau sekuat apa? Sumpah beberapa sumpahnya kufar Mekah ghaya tasdiyatihim. Sepenuh kemampuan. Sepenuh kesungguhan atau kemampuannya kufar Mekah via dalam aimanihim. Apa sumpahnya? La inja'a sungguh apabila datang kepada kufar Mekah nadhirun siapa rasul yang nakuti rasul layakununna maka sungguh benar-benar ada siapa kufar Mekah ada itu lebih mendapatkan petunjuk min ikhdal umami dari salah satunya beberapa umat. Siapa selain umat al-Yahudi wan Nasara, orang Yahudi wan Nasara wa ghairi malaya Yahudi wan Nasara Majusi termasuk. Ayy wahidatin artinya mana salah satu min huma dari Yahudi wan Nasara. Lima karena barang ro'au yang melihat siapa kufar Mekah pada mana dibayar minta dibibatihim dari membohongkannya sebagiannya Yahud wa Nasara wa ghairima ba'dun pada sebagian. Gimana? Jadi Yahudi ngelek-ngelek Nasara ngelek-ngelek Yahudi. Sampai bahasa gini, irqola di dalam ketika berkata Yahudi siapa orang Yahudi laisat tidak ada an-Nasara siapa orang Nasara itu ala syai'in sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Sebaliknya waqala Nasara laisat tidak ada Yahudi itu ala syai'in atas sesuatu yang baik. Falam majaa maka ketika datang hum pada kufar maka nadhirun siapa rasul yang
nakuti Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mazada maka tidak menambahi hum pada kufar Mekah maji'uhu apa datangnya Muhammad illa nufuron kecuali lari. Gimana lari? Taba'adan menjauh anil huda dari petunjuk. Anil huda dari petunjuk. Ini orang kafir Mekah itu gini. Jadi ketika ya orang kafir Mekah itu dengar bahwa ahli kitab itu Yahudinya Soro itu menghina para rasulnya, ngecek para rasulnya dianggap bohong. Itu orang kafir Mekah itu gaya, kurang ajar, maksudnya kan orang Yahudi Nasrani kurang ajar, masa rasul dihina-hina, dicaci, dibilang bohong. Andai kata, sumpah, andai kata kami kedatangan Nabi Rasul, akan saya muliakan. Wah, kamu paham? Karena gini. Umumnya Nabi itu dari Timur Tengah yang bukan Mekah Madinah. Paham kan? Palestina, Syam, nanti kan bukan daerah sana. Kamu dong nggak kan? Nah sehingga mereka gayanya ketika dengar Nabi Rasul dicaci itu orang Arab itu marah gayanya. Andai kata dunia Allah, andai kata nanti ada Rasul, kamu akan lebih mendapatkan hidayah. Kamu akan tolong Nabi itu. Kalau bantu, wah kayaknya gitu paham. Nah karena mereka ini gini, cobalah gimana orang Yahudi Nasrani itu satu sama lain sama jelek-jelekan. Orang Yahudi bilang, laisati Nasr ala se'a, orang Nasr itu apa, orang Kristen itu apa, itu gak baik. Nah sebaliknya orang Yahudi juga bilang, laisati Nasr ala se'a, laisati orang Nasr itu apa, saling menghujat. Tapi setelah Allah mengutus Nabi Muhammad, justru mereka bukan malah dekat, malah jauh. Padahal sebelum datang nanti dia sumpah akan mengikuti. Menungso ini, paham? Ya enggak? Ya kayak orang itu ketika miskin, wah saya kalau kaya, mau haji, mau dermawan, membantu orang, ya Pak. Kaya malah ke sholat, paham? Malah pelit, paham? Ya ada orang kita sakit nangis-nangis, sakit gigi nangis-nangis, wah nangis kan, sakit perut nangis-nangis, wah saya kalau siap nanti mau ngaji, yo mau ngaji, yang ngaji, saya sudah ngaji, jadi watak jiwa kayak itu, wah itu jiwa-jiwanya orang kafir Mekah dulu, paham ya? Betul tidak? Mereka datang Nabi Muhammad bukan malah terima kasih kalau syukur, malah timbul apa menjauh. Makanya kan gini dengar ya. Para rasul, para nabi setelah Nabi Ibrahim itu semua durian Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya istri Siti Sarah Hajar. Dari Siti Sarah ini melahirkan Nabi Ishak, terus Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus itu kan bagian Timur Tengah yang sana. Pak. Nah, yang dari Siti Hajar melahirkan siapa? Nabi Ismail. Paham? Nah, Nabi Ismail ini kosong melahirkan terakhir Rasulullah. Kamu paham? Nah, yang lahirnya di tanah Arab yaitu di Mekah. Istikbaron fil ardi. Istikbaron karena sombong. Jadi mereka malah menjauhi Nabi Muhammad jauh, bukan malah merangkul, ya malah memukul. Itu karena sombong di bumi adil iman. Damoib maf'ulun bermula istikbar itu maf'ul lahu kan, maf'ul lah. Jadi lapa istikbar karena sombong fil ardi. Nah, sombong apa? Menolak kebenaran. Sombong itu menolak kebenaran. Ngerti kan? Jadi sombong itu tidak harus orangnya banyak ngomong, orang pendiam, gayanya sopan, dingkluk, bang, tapi gak sholat, itu sombong. Ada Pak? Ada orang itu gayanya tawadu, tapi gak sholat, gak puasa, sombong, menolak kebenaran. Ngerti kan? Orang itu banyak ngomongnya, tapi mau sholat, paham? Mau menerima kebenaran, dan dia gak hina orang, ya gak sombong.
Sombong itu kurangnya menolak kebenaran dan menghina orang. Kebetulan. Ya nak. Jadi wa makru syai'i, wah, dan menipu wa makrul amali, dan menipu daya perbuatan asai yang buruk, minasyirki, dari syirik, wa ghairi, dan hanya syirik, wala yahiku, dan tidak meliputi, itu meliputi al makru apa tipu daya asai yang buruk, ila bi alihi, kecuali dengan ahlinya al makru. Wawa bimal alihi, itu al makiru, orang yang menipu daya. Jadi gawenya orang kafir Mekah itu nipu-nipu daya, reka-rekoyoso, menipu daya. Menipu daya kan? Wah, gawe nipu. Nah, tipu dayanya apa? Tipu dayanya amal yang buruk, syirik, lainnya minum-minuman, makan, berzina, dan lain sebagainya. Coba ingat, kita ingat wala yahikul makru syai'i illa bi alihi. Jadi tipu daya yang buruk itu ujung-ujungnya akan menimpa dirinya sendiri. Tidak meliputi tipu daya yang buruk illa bi alihi, kecuali dengan pemiliknya. Ali itu makir. Jadi orang nipu daya pasti balik pada pribadinya sendiri. Wah, tipu daya buruk itu, paham? Itu ujung-ujungnya risiko mesti balik. Maka bahasanya orang yang gali lubang supaya orang lain terjerumus, dia akan terjerumus sendiri. Wawasul makri, bermula menyifati lafaz al-makri, bisai dengan burukan al-makru sai'u, tipu daya buruk. Itu asul, itu asal. Memang yang asal itu al-makru sai'u gitu, tipu daya asai'u. Jadi maknanya asul itu asai itu nak mausul, al-makru itu mausul yang disifati, asai itu sifat tipu daya yang buruk. Jadi asalnya memang gitu, gak mudok, itu asalnya. Lawa idhofatuhu, awas, bermula mengidhofkan lafaz al-makru ilaihi, kepada asai seperti atas, makro sai'i. Qoblu, bila kamu qoblu apa kila? Kila. Itu ada yang kila, ada yang qoblu. Kalau kila enak, kalau kila itu paling enak. Kalau qoblu jangan ya. Berikutnya ini, kalau kila gini. Wa idhofatu, bermula menyandarkan, mengidhofkan lafaz al-makru ilai kepada as-sayyi. Itu kila dikatakan, apa yang dikatakan, apa istiqmalul akhor, penggunaan akhor yang lain. Itu kalau kila. Kalau qoblu, wa idhofatuhu, bermula menyandarkan lafaz al-makru, didhofkan ilai kepada lafaz as-sayyi, makro sayyi. Qoblu, di dalam sebelumnya al-makru sayyi. Karena saya tengok di khasiat-khasiatnya itu qoblu. Memang di sini bisa ada kila. Istiqmalun, qoblu, di dalam sebelumnya al-makru itu istiqmalun. Itu penggunaan akhor yang lain. Itu kalau qoblu kan. Kudiro, dikira-kirakan, fihi, di dalam idhofatuhu ilaihi, mudhofun. Apa mudhof ilaih? Mudhof di mana mudhof ilaih? Tulis gampang. Mudhofun, apa mudhof ilaih? Khadaron, karena khawatir, minal idhofati, dari idhofah ila sifati, kepada sifat. Ini ngasih nahu, jadi harus salah itu orang nahu nih. Awas, di atas itu lo perhatikan dulu kalimatnya. Diartikan makro sayyi, langsung lafaz makro dibutuhkan oleh sayyi. Paham? Kalau yang kedua itu ndak, al makru sayyi'u. Sayyi'u itu naat, al makru itu maut, man'ud. Kamu paham? Nah, wa wassul makri, menyifati lafaz al makri, bisa di al makru, as-sayyi'u itu asal. Memang yang asal begitu. As-sayyi'u itu naat, al makru mausuf. Nah, wa idhofatuhu, adapun yang di atas makro sayyi, makro langsung digunakan lafaz as-sayyi, itu penggunaan yang lain. Maknanya gimana penggunaan yang lain? Dikira-kirakan dalam idhofanya itu mudhof ilah yang dibuang. Makanya disebut dari al-amal.
Jadi kalimat amal itu dibuang. Makrol amali asai. Tipu daya perbuatan, paham? Asai yang buruk. Jadi kalau asai berarti mengira-ngirakan lafaz al-amal itu loh, paham? Nah, al-amal itu namanya mudhof ilaih karena lafaz al-makruh dimudhofkan adalah lafaz al-amal itu sehingga mudhof bimana mudhof ilaih. Ini terus mangel. Bener rasa, naku rasa dong. Nah, kenapa kau mengira-ngirakan mudhof ilaih yang dibuang? Khadaron minal idhofati ila sifat. Jangan sampai terjadi mausuf mudhof pada sifat. Kan gini cow. Makrosai, paham? Itu kalau tidak ada lafaz al-amal itu namanya mausuf mudhof pada sifat. Karena asai itu sifatnya lafaz makro gitu loh, paham? Nah, untuk jaga itu maka dikira-kirakan lafaz al-amal yang dibuang statusnya mudhof ilaih. Kamu paham? Ini kan mudhof mana mudhof? Fal yang duruna maka tidak menunggu siapa kufar Makkah yang tadiruna illa sunnatul awalin kecuali tradisi orang-orang dahulu. Sunnatullah tradisinya Allah, peraturannya Allah fihim di dalam al-awalin. Apa peraturannya? Min ta'dzibihim. Nah, berupa menyiksa al-awalin. Nyatanya wa ta'dzibihim dan membongkar al-awalin rusulahu pada peraturannya al-awalin. Falan tajida maka tidak menemui siapa kamu Muhammad li sunnatil sunnati Allah takdilan pada diganti. Walan tajida dan tidak menemui siapa kamu Muhammad li sunnati lai takwila pada dipindah ay la yubaddalu tidak dibuat mengganti bil azab dengan azab ghairu apalagi azab wala yukhawwalu dan tidak dipindah apa azab ila ghairi mustahiqihi kepada selain orang yang beral azab. Jadi karena orang kafir Mekah itu ya penuh tipu daya, sudah enggak iman, sudah menghina Nabi, mengejek Nabi, dipenuhlah dengan tipu daya. Macam-macam Nabi mau dibunuh, yang mau dipenjara, yang mau diusir, semacam-macam. Sehingga Allah tegaskan, orang-orang kafir Mekah itu tidak ada yang ditunggu kecuali tradisi Allah sunnatullah terhadap orang-orang dahulu. Apa tradisinya orang-orang dahulu yang tidak iman sama Nabi sama Rasul, mengejek, menghina, hancur. Hancur. Jadi orang kafir Mekah itu nunggu kehancuran. Itulah tradisi Allah terhadap umat-umat dulu. Kalau nah, yang enggak iman dengan Rasulnya, yang mengejek Rasulnya, yang menipu daya Rasulnya. Nah, dipertegas lagi falan tajida li sunnatil tabdila. Ora tradisi Allah sunnah Allah kok dirubah-rubah ora ono. Paham? Ya sampai kapanpun, kapanpun gak ada sunnatullah kok dirubah-rubah, kok dipindah, gak ono. Siapa saja. Coba setelah misalkan ya, setelah Rasul gak ada. Loh kok ada orang ngejek Nabi, ngejek Rasul, ya kan menghina, pasti selesai. Paham? Selesai. Pasti hancur, pasti mengenaskan. Paham maksudnya kan? Dan gak ada azab salah sasaran itu gak ada. Gak ada. Awalam yasiru, adakah tidak berjalan siapa kufar Mekah? Afalam yasiru, adakah tidak berjalan siapa kufar Mekah fil ardi di permukaan bumi? Fayang guru maka melihat siapa kufar Mekah. Kaifa itu bagaimana? Karena ada akibatul ladina, apa akibatnya orang-orang min qablihim dari sebelumnya kufar Mekah. Padahal wakanu kali ada siapa aladina min qablihim asadda itu lebih sangat minhum daripada kufar Mekah kekuatannya. Fa'alaka maka menghancurkan hum pada
alladzina min qablihim, Allah siapa? Allah bitakdzibihim, sebab membohongkannya alladzina rusulahum pada beberapa utusannya alladzina min qablihim. Jadi Allah Ta'ala itu masih luar biasa mengingatkan orang kafir Mekah. Apakah orang kafir Mekah itu tidak berjalan di permukaan bumi sehingga dia melihat akibatnya umat-umat dulu yang menentang para rasulnya? Padahal umat-umat itu lebih kuat, lebih hebat daripada kafir Mekah. Faham? Tenaganya lebih kuat, lebih kaya, ya kan? Itu adalah hancur, apalagi kafir Mekah. Nah, kafir Mekah itu kan dulu dia berdagang dari Mekah itu sampai ke Syria, Mesir, kawan. Naik unta, sudah melewati beberapa negara. Ya kan? Yang negara yang dilewati itu, daerah dilewati itu dulu ada kaum Lut, kaum Hud, kaum Ad, kaum itu dilewati semua. Mestinya jadi pelajaran. Oh, itu umat-umat dulu yang kuat-kuat aja hancur gara-gara apa? Nggak percaya dengan Nabi Nero, apalagi kami. Mestinya kayak gitu, paham? Ngerti enggak? Makanya gini, kata Nabi, as-sa'idu man wu'idho bighairi. As-sa'idu man wu'idho bighairi. Ingat-ingat nih, orang yang beruntung tuh orang yang menerima mau'idho, paham? Menerima petunjuk, menerima pelajaran dari lainnya. Dari lainnya. Wah, orang itu, Masya Allah, dia orangnya bahagia, senang karena orangnya taat, orangnya rajin ibadah. Wah, orang itu cuma orang pemabuk, penjudi, wah, kaya apa, ternyata nggak bahagia, hidupnya nggak karu merana. Itu sebenarnya contoh, bukan kita menghina, kan? Pelajaran. Kita tinggal pilih yang mana. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kau paham? Itu sebenarnya pelajaran. As-sa'idu man wu'idho bighairi. Wong sing orang yang menerima mau'idho, menerima saran, menerima pelajaran, itibar dari lainnya. Jadi ini Pak, kalau kayak itu apa nggak sadar? Wa makana, dan tidak ada Allah siapa Allah itu liujiza. Itu namanya lam juhud. Wa makana, orang liujiza itu kok melemahkan kepada Allah apa min syai'in, apa sesuatu punya Zaidah yasbiku, membalap mendahului apa syai' pada Allah, wa yafuta, dan lepas apa syai' pada Allah fis samawati wal fil, di dalam beberapa langit dan di dalam bumi. Ila sesungguhnya Allah itu karena ono sapa Allah ada siapa itu aliman, dan yang maha bil asyaikul liya, semuanya asya apa satu beberapa suatu. Oh, tidak berarti apa? Maha tua aliat atasnya. Jadi tidak ada apapun, saya itu kan istilah umum, tidak ada apapun di langit dan di bumi bisa bikin Allah lemah, melemahkan Allah. Katakan lepas, paham kan? Lepas dari Allah, nggak ada. Semuanya nggak bisa lepas dari Allah. Kamu paham? Maka dijelaskan, innahu kana aliman qadiron. Allah itu maha tahu kamu kemana saja, gak bisa lepas. Paham? Qadiron, lari kemana? Tuhan mampu mendatangkan kamu, lari kemana? Paham? Nah, gak bisa. Allah Ta'ala maha tahu kamu di mana saja, tahu. Paham? Qadiron, mendatangkan kamu, niksa kamu mampu, maka lari kemana? Gak ada yang bisa bikin kita lama, gak bisa. Beda. Misalkan kamu ke Selawan ada rahasia, kamu motor bodoh, ini motor bodoh, lawala, gak punya surat, gak punya itu, pinjaman pulang motornya. Nak ke Selawan, wah, kamu kan orang dusun, tahu jalan tikus, ya kan? Wah, ini kan lewat lintas, lewat jalan tikus, dusun-dusun, ya kan? Nah, sudah lewat terus dadah, paham? Bisa, karena manusia itu dah aliman, qadiro, tapi kalau Allah nak lakman, paham? Rahasia misalkan disingkut itu kan pertigaan, ya kan? Nah, sebenarnya sana ABC itu kan bisa kamu lewat singkut 3, paham? Muter, apa lewat singkut 4 sana, muter, bisa. Itu manusia, kalau Allah nggak lewat kemana, nggak ada. Walau yu'akhidu, andai kata menghukum, menyiksa Allah siapa Allah an-nasa pada manusia bima kasabu, bima sebab barang kasabu yang melakukan siapa pada minal ma'asimah itu katanya beberapa siap mata rokah, Masya Allah,
maka tidak membiarkan siapa Allah, tidak meninggalkan siapa Allah ala doria di atas punggungnya, di atas permukaan apa? Bumi, air ardi, min dabatin pada hewan, nasamatun hewan tadibu yang merayap apa nasama alaya di atas al-ardi. Walakin yu'akhiru tapi menunda siapa Allah pada nas ila ajalin sampai ajal sampai masa musaman yang ditentukan ayyamil kiamat. Nah ini faidah ja'a maka apabila telah datang ajaluhum apa ajalnya nas fa innallaha maka sunya Allah itu karena ada siapa Allah bi ibadihi itu siro dat yang maha melihat faijasi maka membalas siapa Allah pada ibadihi ala akma dihim yo bisa batil mu'minina dengan memberi pahala orang-orang mukmin wa iqabatil kafirin dan menyiksa orang-orang kafir. Ini ayat yang perlu kita renungi. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dunya min dabat. Andaikan Allah Ta'ala itu mau menyiksa manusia gara-gara maksiatnya, karena maksiat ya bisin, maksiat ya bisin. Mata rokala dunia midabatin, nggak ada hewan katakan manusia satu pun yang hidup. Pasti habis. Anu salah, siksa, salah dihukum, entek. Sholat kesiangan salah, habis. Iya dah. Cuman Allah Ta'ala itu menunda sampai hari kiamat. Jadi pembalasan pokok itu bisa hari kiamat. Maka dibiarkan aja ya. Bahkan kadang-kadang malah istidrok, yang nakal-nakal, yang nggak bener malah kaya, malah sehat, ya kan? Malah hidupnya cukup, itu malah diulur ingat, faidah sya'a ajalhum, kalau ajal udah nyampe, ingat, oh Tuhan itu udah nggak ada maaf lagi, karena udah habis masanya. Fa inna Allah kana bi ibadihi basira. Allah sudah yang maha melihat hamba-hambanya, sehingga ini orang mukmin dapat balasan, orang kafir dapat siksa. Semua nggak ada yang lepas dari balasan hukuman, paham? Sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi basu itu maha melihat, sehingga nggak salah saran. Kalau paham? Nggak salah saran. Surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wali mujbiri, dan itu bagi wali mujbir, wali yang boleh memaksa, yaitu bapak dengan kakek. Ini yang ngaji itu wali mujbir itu boleh maksa. Sama itu bapak dan kakek. Atau kilu bermula mewakilkan fitas biji dalam menikahkan bigori idniya dengan tanpa izinnya mar'a wedok, yaitu perawan ini maksudnya kan. Wala yustarodu, dan disyaratkan ta'yinu zauji apa menjelaskan suaminya fil adhari di dalam qaul yang lebih jelas. Wayak tatu, dan berhati-hati al wakilu siapa wakil, sehingga fala yuzawiju maka tidak boleh menikahkan siapa wakil ghairu kuf'in pada selain laki-laki yang sebanding. Ghairu kuf'in pada apa? Selain laki-laki yang sebanding. Ghairu kuf'in pada selain apa? Laki-laki yang sebanding. Wali mujbiri, dan itu bagi wali mujbir atau kilo bermula mewakilkan fitazwiji di dalam menikahkan bighairi idniya dengan tanpa izinnya bikrun. Nanti bikrun kalau mujbir berarti apa? Perawan.
Wala yustarotu dan tidak disyaratkan ta'inu zauji akan menjelaskan suaminya fil adhar dalam orang yang lebih jelas. Jadi gini, wali mujbir, harus perhatikan ya. Wali mujbir itu makna mujbir apa? Orang yang memaksa, yaitu bapak dan kakek. Wali mujbir itu boleh mewakilkan fitau tazwid di dalam menikahkan tanpa izinnya perawan. Jadi misalkan gini, misalkan Diva itu kan punya bapak, bapaknya Diva namanya wali mujbir. Terus ngomong dengan saya, Pak Ustadz, tolong carikan calon Diva dari kata sekalian. Bapaknya ngomong gitu tanpa saya izin Diva. Kamu paham? Ini enggak. Dan bapaknya tidak menentukan wah suaminya itu misalkan yang ngantuan apa yang apa ya kan? Pak, misalkan Dani itu siapa nggak jelaskan. Pokoknya Pak Ustadz, tolong saya ini carikan menantu untuk Diva. Paham? Dan kakak sekalian, Diva nggak diomongi. Kamu paham? Nah, itu boleh. Paham? Nah, wayang satu wakil, awas, saya selaku wakil itu harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Ya enggak Pak? Harus hati-hati sehingga tidak boleh menikahkan kecuali dengan laki-laki yang sebaya. Paham? Karena saya statusnya mengganti wali. Nah, kamu tahu enggak ini? Maka ada orang begini, di Jawa itu banyak. Lumayan itu anak saya itu udah umur kan, belum ada jodohnya. Carikan jodoh dan nikahkan sekalian Pak Yai. Pak, ini umpama ya, nggak izin anak perempuannya yang gadis itu boleh, apalagi izin, Pak. Itu nggak maksudnya? Nah, boleh. Nah, yang diwakili harus hati-hati. Karena ini saya menantu untuk lamanya seumur hidup. Kalau dari motor salah penak tukar. Kalau udah salah menantu, wah, paham nggak? Ngerti? Nah, Diva ini kalau wakil dengan saya bapaknya, Pak Ustadz carikan Pak. Yang mantuan saya apa kok carikan? Ya gitu. Dan dari mantuan nih, baik. Nah, wahai mujbir bermula selainnya wali mujbir itu ingkolat apabila berkata siapa mar'ah lalu kepada wali mujbir wakil mewakilkan engkau ya mewakilkan engkau. Wakala maka wakilkan siapa wali mujbir. Wa innahat apabila melarang siapa mar'ahu pada wali mujbir fala maka tidak wakala. Fala maka tidak wakala. Ingat wali wali mujbir, siapa wali mujbir itu? Selainnya bapak dan kakek, berarti saudara, paman, misalkan kan gitu kan? Nah itu misalkan gini, ada seorang janda atau katakanlah gadis. Bapaknya nggak ada, paham? Kakeknya nggak ada, jadi wali yang ada wali mujbir itu ngomong dengan saudara dan paman, wakil, wakal, tolong lawan saya ini wakilkanlah cari jodoh itu pada guru saya, biar saya carikan guru saya man. Nah, untuk apa jodoh? Wakal, maka pamannya atau saudaranya mewakilkan. Kalau dapat restu, baiklah. Kalau melarang man. Atau Pak D, atau Mas, janganlah saya ini cari jodoh itu diwakilkan orang lain sunyari. Malu lah pernahnya duit merah. Ya kan, jangan diwakilkan. Karena dia tidak wali mujbir. Paham? Karena nggak wali mujbir harus dapat restu. Dong maksudnya kan? Nah, wa iqalat apabila berkata siapa mar'a zawwijni. Zawwij menikahkanlah engkau ini pada saya. Kalau maka itu bagi ghairul mujbir atau kilu bermula apa? Taukil filosof. Nah, jadi misalkan Yuli ini ngomong dengan Pak, aku nikah kan Pak? So wis nih Pak, nikah kan Pak? Aku mau nikah Pak. Kalau taukil, maka bapaknya bisa taukil. Jadi loh, taukil itu ada. Kalau yang umum ini suka salah paham. Taukil itu ada kalanya mewakilkan menikahkan. Calonnya sudah ada, kamu paham? Nah di sini tuh calonnya belum ada, juga mewakilkan menikahkan. Kamu dong nggak maksudnya? Ngerti? Nah ini kan kamu bengak pulau nanti. Taukil itu ada kalanya sudah ada, kayak berlaku itu loh, paham? Ketika bapak ini ngamuk-ngamuk nggak bisa nikahkan, paham?
sehingga pakaikan pada KUA. Itu namanya taukil calonnya kan sudah ada mau nikah. Nah di sini tuh nyari calon juga menikahkan. Kamu paham? Nah kalau tinggal walinya sudah ada, kok calon sudah ada, enak ditinggal wali aja. Nah ini tolonglah Pak, misalkan saya ini nikahkan, zawij nih, ya falau atau oke. Kalau gitulah saya mau ke pondok lah kan, mendatang ustaz nyarikan calon kamu. Tidak perlu langsung nikahnya sekalian, di pondok lah langsung. Hari itu mau langsung dinikahkan, urusan surat belakangan daripada pacaran, ya Pak. Walau wakalah dikata mewakilkan. Siapa ghairul mujbir, qobla istidania di dalam sebelum minta izin mar'ah, fi nikah dalam nikah. Ini nikah ini lam yasika maka tidak seapat taukil ala sokeh. Ala sokeh yang sokeh. Jadi gini, wali yang ghairul mujbir lu belum minta izin, apa sendiri kan? Perempuannya kok dinikahkan tidak sah. Paham ya? Nah, karena ghairul mujbir. Waliyakul, ini caranya. Gandaknya mengucapkan wakilul wali, siapa wakilnya wali. Zawastuka binta fulanin, zawastu menikahkan siapa saya kepada engkau, binta fulanin pada anak laki-laki si fulan. Nah, waliyakul gandaknya berkata al wali siapa wali liwakili zauji kepada wakilnya siapa suami. Zawastu menikahkan siapa saya binti fulanan. Binti apa binti belum? Binti anak saya fulanan fulan. Fayaqulu maka berkata wakilu siapa wakilnya fulan, qabil tu nikah siapa saya, qabil tu nikah pada nikah bintun itu lau karena fulan. Ini singkat ini, itu tuh. Perhatikan. Wakilnya wali, wakilnya wali katakan KUA. KUA saya ini wakil sampai untuk nikahkan anak saya. Itu namanya wakil loh, wali. Itu bilangnya gini, wahai Zaid, engkau aku nikahkan dengan Fatimah binti Ali. Saya katakan Ali, paham? Ia telah mewakilkan pada saya, disebutkan supaya bagus paham. Wahai Zaid, misalkan mengatakan Zaid, engkau aku nikahkan dengan Fatimah binti Ali yang walinya telah mewakilkan pada saya dengan mas kawin 5 miliar rupiah dibayar 5 tahun. Wah, 5 miliar rupiah. Nah, kalau dengan mas kawin 500.000 rupiah di kredit, la haula wala quwwata. Wah, berapa kalinya mas kawinnya? 500 kredit dulu. Wah, beli bedak tidak cukup kredit dulu. Mana Dino? Misalkan ukawe wae Dino, engkau ku nikahkan dengan Diva, dengan mas kawin nyari rumput 5 keranjang. Rumput ini kan. Jadi gitu kan. Wal yakul awas wal yakul al waliyu awak wali kepada wakilnya Zaud. Gini misalkan gini, bapak kamu yo nikahkan kamu dengan Dani misalkan. Nah Dani itu orangnya pemalu gak mau datang, maka kan Dino yang pakai jas. Paham kan? Wakilnya siapa Dani ke pasar belanja. Padahal dia mengantin gaya biar apa? Mau belanja kerupuk. Nah, padahal jadi nikah. Yang makini Dani itu Dino oleh paham. Nah ketika wali ngomong wahai Dino, bukan Dino kan? Wahai Dino, zawastu binti fulanan, disebutkan wahai siapa? Dani, engkau aku nikahkan dengan putriku bernama Dita yang telah diwakili Dino. Wah, sebutkan Dino dan wakilnya paham. Mas kawinnya 5 juta rupiah tunai. Nah, Dino ketika Kobil itu nikah kaha wataswi sahali Dani kasih gitu. Untuk kamu paham? Maksud kan saya nerima nikah dia kan untuk
Nah, ini disebutkan, Pak. Mana pengantinnya? Lagi ke pasar. Oh. Wah, kalau kamu ngamalkan ini orang heran. Duh, katanya nikah kok masih mancing. Kamu lebih mancing. Sampai nikah pun mancing. Temannya surah apa? Kiri. Jadi mobil itu nikah kota Swi. Li siapa, Pak? Ngerti enggak? Surah itu. Ngerti enggak? Itu ngerti. Wa yazamu dan wajib al-mujbiru. Al-mujbiru pada wali mujbir tazwiju majnunatin, apa menikahkan perempuan yang gila. Baligotin yang balik, wa majnun dan laki-laki yang gila. Dorok yang nampak hajatu apa hajatnya majnun. La sohirotin tidak perempuan yang masih kecil, ya. Wa sohirin dan laki-laki yang masih kecil. Nah, jadi gini, perhatikan. Ada wali mujbir, bapak atau kakek, kalau bilang dari punya anak gadis gila, gila, atau punya jaka yang gila. Cuman, menurut riset penelitian, bahkan menurut dokter, Pak, anak bapak ini gila, tapi sembuh kalau dinikahkan. Sembuh kalau dinikahkan. Tahu nggak? Nah. Ya, cuman persoalannya mau tidak kamu menikah dengan perempuan gila. Paham? Ya ini bisa juga yang digila itu laki-lakinya itu. Paham? Pak, misalkan gini. Pak, misalkan yang gila ini perempuan. Pak, anak bapak ini kan tergila-gila sama Dino, Pak. Sampai gila. Jadi kalau ingin sembuh anak bapak ini nikahkan dengan Dino. Paham? Kalau nggak dinikahkan, gilanya nggak sembuh. Memang dengan Dino itu sudah cinta. Kayak apa itu? Kalau dalam film itu dulu namanya apa? Datuk Marini. Datuk apa? Nurbaya. Sini Nurbaya. Pernah kamu dengar sini? Wah, makanya kamu baca novel. Wah, cinta yang luar biasa. Kalau dulu di India masa-masa kecil itu ada film namanya Laila Majnun. Dulu masih kecil jatuh nama apa? Film Laila Majnun. Jadi karena gilanya sampai gila, cara saya cinta sampai gila, semuanya dinikahkan dengan laki-laki jin, dinikahkan, wajib, demi kesembuhan. Atau sebenarnya yang gila itu yang laki-laki, Dino yang gila, sama cintanya, tapi bapaknya nggak setuju, Bapak, ini Dino ini bisa sembuh ini Pak. Kalau dinikahkan tadi, wajib walinya itu menikahkan, tapi tidak mau karena sama cintanya. Kau Bang? Saking Dino saya cinta dengan Dina sampai gila. Kamu tuh nggak maksudnya kan? Nah kalau nggak cinta siapa mau dengan orang gila? Nggak mau. Kamu mau nggak dengan nikah perempuan gila? Mau nggak? Kenapa? Lu sia-siain lagi nikah dengan perempuan yang siat aja pening, ya kan? Apalagi perempuan yang gila. Wah, pening 2 kali kamu. Iya enggak? Pening 2 kali. Kamu perempuan sihat. Nikah dengan laki-laki yang sehat ini pening. Mancing begawe juga enggak? Apalagi ada laki-laki gila. Wah, ada nikah. Makan wakilah kau udah boleh hidup sekali selesai. Wa yalzamu dan wajib al-mujbiro pada wali mujbir wa ghairahu dan lainnya mujbir inta'ayana. Apabila wajib ijabatu multamisi taswid, apa mengabulkan perempuan yang minta dinikahkan. Nah, perempuan yang dinikahkan karena menjaga jadi gini, ada perempuan yang tidak dinikahkan, Pak, saya ini sudah setia, Pak. Kalau saya nggak dinikahkan, saya khawatir di saya ini tergoda yang lain, atau saya melaju. Wajib wali mujbir, paham? Atau lainnya, misalkan nggak ada wali mujbir, Bapak itu nggak ada, wajib dinikahkan. Sebab perempuan kalau nggak dinikahkan berbahaya. Kamu paham? Kamu perempuan sudah usia nikah kan? Teman kamu udah nikah semua, umur kamu lah 48. Wah, awak belum nikah. Bagaimana punya cucu? Teman sekelas lah punya cucu. Wah, ya Pak, nikahkan awak. Teman aku nikah semua. Kalau aku nak nikahkan, wah, ya Allah, kata laki-laki mau lari. Wajib apa? Walinya menikahkan. Kamu dong kan? Nah, ini senjata kamu. Bilang bapak kamu, Pak. Pokoknya tamat kelas 3 nih Pak, aku minta nikah Pak. Kalau dinikahkan, wah gila aku Pak. Aku bisa Bapak lari lagi lain. Oh, Bapak kamu takut itu langsung dinikahkan.
Hari ini usah ujian besok mulai. Fa'ilam ayat maka apabila tidak wajib apa ijabah. Contoh kaifatin seperti beberapa saudara. Fasa'alat maka minta siapa multamisat tajwid ba'dhum pada sebagainya ikhwat. Lazimah maka wajib kepada ba'dhum al ijabah itu apa mengabulkan fil as-sahih dalam yang lebih sahih. Ini harus kamu paham ya. Apabila ijabah itu tidak wajib, kok nggak wajib? Karena saudara itu banyak. Diperhatikan. Misalkan gini, bapak kamu ini meninggal dunia, misalkan, Pak, ya, kayak ini kan bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Terus punya saudara itu 5 laki-laki. Kamu paham? Saudara itu semuanya punya hak yang sama. Apa sih yo? Anda nggak ngomong tadi kan? Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Ada perempuan itu mau nikah, adanya saudara 5 atau berapa? Itu punya hak yang sama-sama berada di wali. Paham? Sehingga bahasanya tidak wajib. Artinya tidak wajib yang sifatnya fardhu ain. Karena orangnya banyak. Nah, terus perempuan tadi kamu minta salah satu saudara kamu kan 5. Ya. Ini saudara saya ada yang tua ini atau yang sayang itu yang bertiga. Tolong mas, aku nikah karena mas, aku nggak paham mas. Nah, paham? Maka saudara kamu salah satunya kamu minta itu wajib mengabulkan permintaan kamu. Paham? Ngerti mas kan? Karena sudah kamu pilih salah satu. Kalau masih semua hukumnya belum fardhu ain. Tapi kalau kamu sudah milih, mas, tolonglah mas, sudah ini yang tua kan? Sama kan sudah yang tua, bilang umur sekian mas. Kalau aku tidak nikah berbahaya, itu wajib menikahkan. Kamu tahu nggak ini? Ini penting. Bukan ke pondok itu berarti. Maka sekali-kali boleh. Kamu ini ada salah satu besok. Yo, ketika kamu nikah, kamu ke pasar teman mancing. Yo, teman kamu suruh maghrib. Wah, mungkin bapak kamu marah-marah. Ini kurang ajar, kamu nikah mancing. Mana nih? Bahkan sudah saya maturkan, Pak, saya ngamalkan minhaj thalibin. Wah, saya ini kurang ngaji, Pak. Bapak kan modalkan saya, jadi ilmunya manfaat. Paham ya? Ini biasanya orang-orang yang jauh diwakilkan itu. Kamu misalnya gini, kamu merantau di Malaysia. Mau nikah, nggak usah pulang, karena ada persoalan. Kan sudah wakilkan. Kamu di Malaysia, paham? Teman kami yang begini kan? Kamu paham? Atau gini, ini contoh yang buru-buru. Ada orang laki-laki mau nikah, dia harus di penjara. Tanggalnya itu sudah ditentukan, paham? Hari Kamis, nikahnya hari ini sini. Nah, kemarin tertangkap narkoba, penjara. Ayo gimana mau nikah? Maksud bawa penjara? Malu-maluin aja. Iya kan? Akhirnya apa? Mewakilkan nah itu boleh. Paham? Nanti juga dinya penjara gak apa-apa. Wah, ini heboh kamu. Tapi jangan, ini dulu, ya Pak, ya. Jangan. Ya. Makanya benar, pokoknya benar ya. Ngaji ya. Wa idza stama'a awliya wa huwa Musa
Duduk.